بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب على الرتب عيش حياة العلماء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما ya rabbal alamin. Insyaallah kita melanjutkan pertemuan keempat kajian kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain yang merupakan kitab fikih Syafi'i yang banyak digunakan oleh atau dipelajari oleh para santri di berbagai pesantren se-Indonesia. Dan setelah 3 kajian kita berlarut dalam muqaddimah kitab Fathul Mu'in, maka insyaallah mulai pada pertemuan ini kita masuk ke dalam bab salat. Halaman ke-15. Jadi kita tidak terus-menerus masih di dalam muqaddimah, melainkan kita langsung ke bab as-salah. Dan bab as-salah dalam kitab Fathul Mu'in ini nanti di dalamnya juga ada perkara tentang thaharah insyaallah. Perkara tentang thaharah. Bab as-salah dimulai dari pengertian salat, halaman ke-15. Jika ada yang mau membaca, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Babus sholat, bab sholat, pengertian sholat. Hiya syara'an aqwalun wa af'alun mukhsusatun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi wa yusammiyat bidzalika listimaliha ala salati lugatan wa hiya du'a wal mafrudatu ala ainiyatun khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurati fayakfuru jahiduha walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arti salat menurut istilah syara' ialah rangkaian kata dan perbuatan yang telah ditentukan, dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam. Disebutkan demikian karena mencakup arti salat secara bahasa, yaitu doa. Salat hukumnya fardu ain. Ada 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Hal ini merupakan perkara agama yang harus diketahui, yaitu lohor, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jumlah seluruhnya 17 rakaat. Kafir hukumnya bagi orang yang mengingkarinya. Selain Nabi kita Muhammad SAW, kelima waktu sholat tersebut tidak merupakan suatu ketentuan. Sholat subuh adalah salat Nabi Adam alaihissalam. Saat lohor adalah salat Nabi Daud alaihissalam. Salat asar, salat Nabi Sulaiman, dan salat maghrib, salat Nabi Yakub alaihissalam, dan isya merupakan salat Nabi Yunus alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Namun sebelumnya kita umumkan kembali bahwasanya kajian ini insya Allah adalah kajian umum untuk siapapun mahasiswa atau non mahasiswa yang ingin ikut mempelajari fikih madhab Syafi'i, maka silahkan untuk join di dalam majelis ini. Dan insya Allah di akhir sesi setiap kajian itu akan ada pembagian kitab bagi yang bisa menjawab dengan baik. Kita mulai dari solat. Pengertiannya, hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Itu pertama. Arti salat menurut istilah syara'. Menurut istilah syara' ialah rangkaian kata dan perbuatan yang telah ditentukan. Rangkaian aqwal, kalimat-kalimat atau kata-kata, wa af'al dan perbuatan-perbuatan makhsusah yang telah ditentukan, yang khusus. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan membaca takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Perbuatan atau rangkaian kata dan rangkaian perbuatan yang telah ditentukan atau yang telah terkhususkan. Dimulai dengan membaca takbir. Dimulai dengan pentakbiran. Antum urusan apa ini ya? Dari tadi. Dimulai dengan pentakbiran dan diakhiri dengan salam. Takbir dalam solat kita kenal apa takbir? Ada berapa macam takbir dalam sholat kita? Ada berapa macam takbir? Atau antum tidak pernah bertakbir dalam sholat? Dua. Apa itu? Apa aja itu? Ayo. Silakan berijtihad, silakan. Silakan ngarang, ayo. Apa? Yang pertama takbir apa pertama namanya? Takbiratul ihram. Selain itu takbir apa? Takbiratul intiqal. Nah berarti takbir dalam sholat umumnya kita itu ada dua macam takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal atau dikatakan takbiratul intiqalat. Nah masing-masing ada maknanya dan ada hukum masing-masing. Takbiratul ihram maknanya, takbir maknanya adalah apa? Pengagungan. Secara bahasa takbir itu dikatakan takbir secara bahasa artinya ta'zim, yaitu mengagungkan. Ya, itu takbir secara bahasa artinya mengagungkan, membesarkan. Namun yang kita kenal dari takbir adalah pelafalan Allahu Akbar, ya kan? Itu takbir. Al-ihram sekarang. Ihram, ada yang tahu ihram? Pengharaman. Iya, pengharaman. Ihram artinya pengharaman. Kenapa pengharaman? Karena ketika bertakbiratul ihram, bertakbir ya, itu berarti mengharamkan hal-hal yang mubah di luar sholat. Untuk dilakukan dalam sholat nggak boleh. Kita di luar sholat kita boleh berbicara biasa. Tetapi ketika sudah takbiratul ihram, maka menjadi haram setelahnya menyusupkan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Sahih, benar. Kecuali darurat, misalnya garuk ya, atau membuang sesuatu di wajah misalnya, ada cicak nempel di wajah misalnya, kemudian membuang. Nah itu gerakan yang sebenarnya tadi mubah di luar sholat dan kadang malah justru diharuskan di dalam sholat. Karena nggak mungkin cicak nempel jatuh kemudian nempel di muka kemudian kita diemin aja, nggak khusyuk sholatnya. Ya, begitu. Nah, jadi takbiratul ihram kita tahu takbir itu pelafalan Allahu Akbar. Sedangkan ihram itu berarti pengharaman hal-hal yang mudah, hal-hal yang mubah atau boleh dilakukan di luar sholat untuk dilakukan di dalam sholat, itu pengharaman di situ. Nah, sekarang kita punya takbiratul intiqal, ya kan? Intiqal artinya apa?
Sekarang kalau misalnya antum nanti mempunyai skripsi misalnya, atau antum bikin paper, ada kata nukil. Apa arti menukil? Hah? Apa arti mengutip? Apa arti mengambil? Menukil. Iya, berputar terus. Nah, nukil dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Nukila artinya dipindah. Jadi menukil artinya memindahkan. Berarti takbiratul ihram, takbiratul intiqal artinya takbir yang diucapkan ketika berpindah gerakan atau berpindah posisi. Misalnya dari kita berdiri menuju ke ruku', ya kita pakainya Allahu Akbar. Itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin. Ya. Tapi kalau misalnya bangun dari ruku' kemudian i'tidal, itu dengan sami Allahu liman hamidah, tidak dengan Allahu Akbar. Dan sisanya dengan Allahu Akbar, intiqal. Ya enggak? Jadi kita misalnya sholat subuh atau sholat 2 rakaat, kita mulai Allahu Akbar, itu takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Kita juga ketika mengenakan pakaian ihram misalnya, berarti ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya kan? Setelahnya, boleh nggak misalnya mengenakan pakaian ihram, misalnya antum punya istri, kemudian melakukan hubungan suami istri, nggak bisa. Ya, ihram, pengharaman hal-hal yang tadinya mubah, bahkan dianjurkan bahkan di selain haji atau umrah. Nah, itu takbiratul ihram sekarang. Kemudian kita mau ruku', takbiratul intiqal. Baik. Naik ke atas, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita mau sujud, takbiratul intiqal karena perpindahan di sini. Kemudian kita menuju ke di antara 2 sujud. Apa namanya? Takbiratul ihram atau intiqal? Intiqal. Kemudian sujud lagi, takbir nggak? Takbiratul intiqal. Nah, sekarang kita mau ke rakaat kedua. Naik, berdiri lagi. Namanya takbiratul intiqal atau ihram? Ada di sini yang bilang ihram. Berarti survei mengatakan takbiratul intiqal. Perpindahan dari sujud menuju diri. Jadi takbiratul ihram itu di awal saja, di awal sholat. Sekarang setelah rakaat kedua kita tahiyat kan. Kemudian kalau sholat, misalnya sholat maghrib, kita sholat maghrib. Nah, di sholat maghrib itu kita berdiri lagi, takbir. Nah, itu namanya takbir apa? Takbiratul ihram atau takbiratul intiqal? Takbiratul ihram atau takbiratul intiqal? Intiqal menurut antum? Ada yang bilang intiqal selain siapa? Selain Ridho? Ada bilang intiqal? Dari rakaat ketiga, tahiyat, syahadat dan seterusnya, kemudian berdiri ke rakaat ketiga. Apakah itu takbiratul intiqal atau takbiratul ihram? Atau takbir baru, ada lagi? Yang benar ada takbiratul intiqal, karena ihram itu sudah dari awal ihram, tidak perlu diperbaharui lagi. Nah, kemudian ada beberapa faedah mengenai takbir. Dikatakan di sini saya dapatkan dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dianjurkan bagi imam untuk menjaharkan. Apa arti menjaharkan? Mengeraskan takbir sampai makmum itu mendengarnya. Ya. Nah, sekarang dianjurkan juga, atau sebelumnya, imam itu tidak sekadar dianjurkan sebenarnya kalau misalnya dia menjadi imam untuk mengeraskan takbir yang tidak dianjurkan. Tetapi
justru merupakan suatu kelaziman bagi dia untuk memperdengarkan takbirnya kepada makmum. Karena akan merusak sholat makmum nantinya. Ya enggak? Kalau misalnya imamnya kecil suaranya, saking dalamnya, saking intimnya dalam sholat, imamnya marah itu. Saking intimnya dalam sholat, ya. Kemudian suaranya kecil. Allahu Akbar. Yang lain padahal softnya itu sampai luar, nggak ada yang dengar, nggak pakai speaker, nggak pakai apa-apa. Nah ini justru jadi merusak sholat makmum. Imamnya kemudian ruku', makmumnya otomatis ngeliat kan. Tapi ketika naik, imamnya ya nggak ketahuan. Terus yang belakang nggak tahu juga. Udah ini belum ya? Ngintip dikit. Nah. Pas ngintip dikit, oh udah. Ya tidak, naik. Nah yang belakang-belakangnya gitu semua nanti. Oh, udah naik semua, ayo naik. Nah ini malah justru merusak sholat makmum. Yang tanggung jawab siapa? Imam. Yang tanggung jawab adalah imam di sini. Kalau imam suaranya lemah, ya nggak usah jadi imam. Kecuali kalau ada speaker yang membantu suaranya menjadi besar dan didengar oleh makmum. Ya nanti seperti misalnya di yang nggak jauh dari rumah saya misalnya, ada imam sesepuh dan memang the only one yang di sana bisa bahasa Arab dengan lancar, kitab kuning, kitab-kitab seperti ini tanpa harokat, gundul dan sebagainya, pinter, bahkan nggak bisa nulis bahasa Indonesia dengan huruf Indonesia, saking Arabiknya nggak bisa dia menjadi imam. Kalau imam di sholat sirriyah seperti zuhur dan asar tanpa speaker, suaranya pelan sekali, softnya biasanya 3 soft, nggak kedengeran soft belakang kecuali suara kecil banget. Jadi kita tuh lebih dalam terhadap pencarian suara daripada bacaan kitanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, udah sampai dengeran. Nah baru kita diri duduk di antara 2 sujud. Nah banyak yang ketinggalan. Imamnya udah duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, makmumnya masih sujud pertama. Kemudian lihat, oh masih pada sujud, lama banget. Ngintip lagi, taunya udah pada diri. Wah, berarti 1 sujud doang. Sholat ini sholatnya jadi rusak ya. Nah di sini yang tanggung jawab bukan dianya. Ya bingung kan, makmum jadi bingung nih harus ngapain nih? Karena harus ngikutin imam. Imam udah diri berarti harus diri gitu kan. Tapi saya baru 1 kali sujud. Nah ini kasus baru jadinya. Yang salah siapa? Imam. Yang harus ditanya siapa nanti? Imam. Dan imamnya ngajar fikih. Ngajar fikih kayak gitu jadinya. Kok aneh? Justru madharatnya besar ketika jadi imam. Tapi ketika maghrib, isya dan subuh, alhamdulillah ada bantuan speaker. Nah jadi ini biasanya malah menzalimi makmum sendiri kadang-kadang imam. Nggak tahu diri jadi imam. Seharusnya imamnya ketika sholat sirriyah, zuhur dan asar tahu suaranya kecil ya pakai speaker. Ya enggak? Karena ini kewajiban makmumnya ikut. Nah sekarang misalnya Anda nggak pakai speaker, Anda bicara begini aja, antum kedengeran masih bersyukur, nggak dengar juga nggak masalah, nggak bakal nanti ditanya nanti di akhirat, ya. Nah, tapi antum bakal protes. Anda nggak dengar suaranya, padahal dengar, cuman pengen lebih jelas. Padahal nggak wajib, antum dengerin nggak wajib. Antum main HP juga sebenarnya boleh, tapi awas. Nah, makanya antum minta pakai speaker aja biar jelas suaranya, ya kan? Nah, apalagi dalam sholat jemaah, yang mana makmum di sini wajib untuk mengikuti imam. Nah, gimana kalau misalnya kita bisa ngikutin imam tapi suaranya kedengeran? Ya, keberadaannya seolah ketidakberadaannya kan sama aja. Nah, itu. Tetapi ketika gini, tidak sebenarnya apakah sah imam yang jadi imam tapi suaranya itu kecil? Sah nggak sholatnya?
sah sholat dia. Itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Tetapi mafsadatnya nanti ada. Nah, kalau misalnya memang tidak ada speaker misalnya. Nah, kan di belakangnya ada makmum. Nah, makmumnya kan dengar otomatis. Dengar suara kecilnya imam. Nah, makmumnya dianjurkan untuk mengikuti suara imam. Misalnya makmumnya Allahu Akbar, makmumnya itu Allahu Akbar gitu. Sehingga orang-orang yang di belakangnya itu tahu bahwasanya sudah ada perpindahan posisi, ya, perpindahan gerakan, begitu ya. Sekarang masalahnya kalau misalnya makmum di soft pertama juga nggak dengar, nah bingung. Jadi imamnya aja sekarang, imamnya doang yang buat dia sendiri sholat sendiri. Ya, kita kadang kalau misalnya udah kita kasih isyarat imam misalnya, jadi imam, kemudian nggak ada suaranya, jengkelnya minta ampun kan. Apalagi kalau ini imam formal di masjid, udah tahu jadi imam di masjid, kok malah kayak gitu kan, merugikan. Nah, karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah sholat, dan juga jemaah dari sahabat lainnya, Rasulullah bertakbir, Abu Bakar pun ikut bertakbir setelahnya. Untuk apa? Untuk memberitahu orang-orang yang mungkin tidak mendengarnya. Jadi misalnya di sini diperkirakan tuh soft paling belakang, dan di situ soft paling belakang. Misalnya nggak dengar. Nah, orang-orang yang ada di terdekat dengan imam dianjurkan untuk bertakbir dan ikut dengan kalimatnya imam. Itu nggak masalah, itu ada sunnahnya. Ya. Baik. Jadi itu tentang takbir, dan masih ada lagi tentang takbir. Takbir secara bahasa tadi apa? Ta'zim, mengagungkan. Firman Allah, wa rabbuka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah ia. Takbir, lafal Allahu Akbar kan. Sekarang apalagi selain takbir yang mirip wazannya atau kalimatnya? Apalagi? Tasbih. Apalagi tasbih, selain tasbih apa? Tahmid. Ada lagi? Tabzir, mubazir itu. Tahlil. Pakai ha, bukan pakai ha. Tahzir. Ta'lim. Gak, ini yang lafal zikir, lafal zikir, bukan nggak usah nyambung kemana-mana. Jadi tadi takbir ucapan Allahu Akbar. Kemudian ada tasbih ucapan Subhanallah. Kemudian ada tahmid ucapan Alhamdulillah. Kemudian ada ucapan tahlil, la ilaha illallah. Kalau ucapan takbir itu ditujukan untuk mengagungkan Allah. Kalau ucapan tasbih ditujukan untuk mensucikan anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebanding dengan lainnya, dengan kesyirikan atau sekutunya, atau sifat-sifat dan nama-nama yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Ya. Kalau misalnya tahlil, berarti ucapan la ilaha illallah, itu tahlil. Pakai ha, bukan pakai ha. Tahlil. Kalau misalnya tahlilan itu ada, kenapa nggak ada tasbihan? Kenapa nggak ada tahmidan? Kenapa nggak ada takbiran? Takbiran ada. Ya nggak? Takbiran ada. Karena ada apa? Ada syariatnya di waktu tertentu, ya nggak? Malam takbiran, misalnya, kita dianjurkan memang bertakbir. Dianjurkan bertakbir di malam-malam menjelang malam untuk hari Id. Itu ada sunnahnya, disunahkan, nggak diwajibkan tapi disunahkan. Namun dengan cara-cara yang sopan dan baik. Takbiran, ya. Tahlilan disunahkan nggak kita untuk bertahlil? Disunahkan, bahkan bagus. Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bagus. Kemudian tasbih, dianjurkan nggak kita untuk bertasbih?
dianjurkan setiap sholat, ya nggak? Tapi kenapa nggak dinamain tasbihan? Kemudian tahmid dianjurkan nggak? Dianjurkan setiap selesai sholat bahkan. Ya, bahkan bukan setiap selesai sholat aja, setiap rakaat sholat kita bertahmid, ya nggak? Tahmid itu ditujukan untuk memuji Allah, ya. Tahmid untuk memuji Allah. Baik ketika misalnya kita mendapatkan kenikmatan atau ketika kita mengharapkan kenikmatan. Misalnya kita berdoa mengharapkan sesuatu, ya. Nah, kita bertahmid, alhamdulillahirabbil alamin, atau melakukan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi ingat ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Nah, sekarang apa hikmahnya takbiratul ihram dinamakan itu? Atau kenapa di awal sholat ada takbiratul ihram? Hikmahnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan hikmahnya? Terserah. Ini boleh antum cari hikmahnya di penalaran antum lah. Sesuai dengan pahami antum apa itu takbiratul ihram tadi. Ayo, silakan. Dari ikhwan, apa? Takbiratul ihram hikmahnya apa? Ayo Hafiz. Mana Edo Kurnia ini? Mana Prabowo? Mana? Benar-benar. Hah? Kuliah ya? Masya Allah. Coba Ridho. Silakan Ridho. Kenapa takbiratul ihram itu di awal salat itu takbiratul ihram? Kenapa? Kenapa disebut itu? Dan kenapa ada di awal-awal? Kenapa nggak langsung aja kita udah selesai? Alhamdulillahirabbil alamin langsung. Kenapa? Ya apa tadi itu? Karena hadis untuk mengharamkan hal-hal yang mubah. Untuk mengharamkan hal-hal yang mubah yang boleh dilakukan di luar sholat sebenarnya. Ya, oke, itu satu. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Ya, sekarang bagus berarti. Ya, bagus apa bagus? Sama Ustaz. Tidak bagus itu. Belakangnya bagus. Suseno. Idem. Ntar habis itu Ibit. Opcit. Hafiz apa? Selain itu nggak boleh sama. Nggak boleh kopas. Karena ada dalil ya. Karena ada dalilnya. Nah, anu bilang kan apa hikmahnya? Hikmahnya apa kok takbiratul ihram di awal? Itu udah benar tadi karena untuk mengharamkan hal-hal yang mubah dilakukan di selain sholat. Ya kan? Itu benar. Nah, sekarang apa lagi? Itu hikmah dari ihramnya. Nah, sekarang kita tinggal hikmah dari takbirnya apa? Kenapa kok takbir di awalnya? Tadi hikmah dari ihramnya benar udah. Sekarang hikmah dari takbirnya. Kenapa takbir di awal? Karena untuk apa? Mengabarkan makmum akan mulainya sholat. Hampir bagus. Tahlil yang bagus. Menghambakan diri pada Allah. Bagus, namun lebih jauh dari jawabannya atau ijtihadnya Syekhul Islam Raditya. Coba yang lebih tepat lagi. Ya bagus tadi, bagus. Ya, Salman? Bagus. Itu juga mirip dengan ini, menghambakan itu sama aja merendahkan diri di hadapan Allah. Bagus. Bagus itu. Ada lagi? Yang mirip lebih dengan kalimat yang lebih mungkin. Yang lebih bagus lagi. Selain bagus. Ya. Coba ini balik antum siapa namanya? Royan. Antum sering puasa mungkin ya. Babur Royan ya. Apa Royan kira-kira? Hah? Termasuk rukun. Nah, itu bukan hikmah, bukan hikmahnya maksudnya. Atau antum ibit dengan 3 orang sebelumnya? Masya Allah. Antum kira-kira siapa? Ini namanya siapa? Abdul Aziz. Kira-kira apa Abdul Aziz? Hikmahnya kenapa takbir di awal-awal? Kenapa enggak? Alhamdulillah. Mengagungkan kebesaran Allah. Mengagungkan kebesaran Allah. Ya.
yang paling bagus jawabannya ini sebenarnya dibandingkan ketiga lainnya. Namun ketiganya juga benar. Namun ada yang lebih benar, tapi bukan paling benar. Ada yang lebih benar lagi, yaitu dari ana. Yaitu tanbih. Apa arti tanbih? Mengingatkan para makmum atau diri akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadilah penghambaan diri atau perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Ya, oke. Jadi itu hikmah dari takbiratul ihram. Ada dua tadi. Yang satu dari ridho bahwa saya kalau misalnya ihram berarti mengharamkan apa yang tadinya halal di luar sholat. Kemudian yang kedua dari Abdul Aziz dan rekan-rekan, yaitu mentanbih atau mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sedang menghadapinya. Kita sedang menghadapnya. Ya. Setelah muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Muhtatamah. Apa arti muhtatamah? Khatam. Apa arti khatam? Ditutup, diakhiri, ya ahsan. Seperti khatamun nabiyyin misalnya atau khatamul anbiya. Khatam bisa juga artinya cincin. Tapi khatam yang dimaksud bisa khatim yaitu apa? Akhir atau penutup. Penutup para nabi. Nah, di sini muhtatamatun bitaslim. Ditutup dengan taslim. Apa itu taslim? Mengucapkan salam. Ya. Muhtatamatun bitaslim. Berarti dalam sholat itu ada apa aja sih? Takbir pertama, ada kan? Kemudian ada nggak tasbih? Ada, di mana? Di istiftah bisa, di ruku' bisa, di sujud. Kemudian ada tahmid gak? Di mana tahmid? Bacaan Al-Fatihah. Kemudian ada tahlil ya? Ada tahlil. Tahiyat. Iya. Iya, Abdul Aziz dan ini. Antum tahu kan? Di dalam sholat ada hal-hal itu? Ya mudah-mudahan tahu lah. Nah, makanya wasummiyat bidzalikal istimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a. Disebut demikian karena mencakup arti sholat secara bahasa yaitu doa. Semua itu doa, ya kan? Tahlil, tasbih, takbir, taslim dan seterusnya itu doa semua. Ketika antum mengatakan assalamualaikum artinya apa? Keselamatan atas kalian, ya kan? Mendoakan saudara yang di samping. Sekarang masalahnya kalau sholat sendiri gimana? Ya. Siapa yang didoain? Malaikat atau jin sampingnya? Ya, yang penting itu sudah menjadi formalitas baku sholat sudah. Gak usah dicari-cari. Kalau misalnya gak ada, samping gak ada orang, oh berarti gak usah salam. Misalnya samping kanan ada makmum lain, samping kiri ada makmum lain, samping kanan gak ada makmum lagi. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak gitu. Tapi sudah baku kita lakukan semuanya. Oke. Ada 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Hal itu merupakan perkara agama yang harus diketahui, yaitu lohor, asar, maghrib, isya dan subuh. Jumlah seluruhnya 17 rakaat. Jadi ada lohor berasal dari kata zuhur. Oke, kemudian ada juga luhur. Arti luhur apa? Tinggi. Budi luhur, budinya tinggi. Nah, juga ada asar, maghrib, isya dan subuh. Dan kesemuanya itu Islam, singkatan dari Islam ya kan? Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya kan? Tapi jangan kayak gitu, enggak. Soalnya Islam berasal dari bahasa Arab ya kan? Bahasa Arab dari A. Isya enggak kayak gitu tulisannya.
Terus S. Subuh pakai shad bukan pakai sin, ya kan? Terus lam. Zuhur pakai zod bukan pakai lam, la. Terus asr. Asr pakai ain bukan pakai alif gini. Terus mim, maghrib doang. Makanya sholat yang rame maghrib doang. Kafir hukumnya bagi orang yang mengingkarinya. Maksudnya apa? Kafir hukumnya bagi orang yang mengingkari kewajiban 5 sholat ini. Ini fikih Syafi'i dan juga semua fikih. Orang yang memang mengingkari kewajibannya dalam artian tidak ada uzur seperti haid, nifas. Nah, gak ada uzur atau majnun misalnya. Nah, majnun maksudnya gila. Nah, gila di sini maksudnya bukan gila seperti luar biasa gitu, amazing misalnya, kan gila banget ya, bukan gitu maksudnya. Gila di sini memang dia tertutup akalnya sehingga tidak sadar. Kalau misalnya gila karena keren, nah itu tetap wajib atasnya sholat. Ya enggak? Misalnya nyelenggarain kajian banyak ribuan orang, gila nih. Terus habis itu nggak boleh sholat mereka, tetap wajib sholat. Jadi gila di sini bukan gila istilah yang biasa antum sebutkan untuk diri antum sendiri. Nah, selain bagi Nabi kita Muhammad SAW, kelima waktu sholat tersebut tidak merupakan suatu ketentuan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya sholat selain di sini maksudnya apa? Selain bagi Nabi kita Muhammad kelima waktu tersebut tidak merupakan suatu ketentuan. Sekarang Nabi Daud misalnya, persis gak sholatnya dengan sholat kita? Maksudnya waktu-waktunya. Dan nabi-nabi lainnya, sholat itu sudah ada di sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Dan periwayatan tentang sholatnya para nabiyin sebelum Nabi Muhammad itu juga tidak begitu diriwayatkan seperti apa caranya dan sebagainya. Beda, mungkin ada perbedaan sedikit. Dan itu bukan suatu hal yang layak untuk kita bahas terus-menerus. Nggak usah digali. Sekarang kita gali sholat kita sendiri aja. Di sini dikatakan sholat subuh adalah sholat Nabi Adam alaihissalam. Sholat lohor adalah sholat Nabi Daud alaihissalam. Sholat asr adalah sholat Nabi Sulaiman alaihissalam. Sholat maghrib adalah sholat Nabi Yakub alaihissalam, dan isya merupakan sholat Nabi Yunus alaihissalam. Ini saya cari di mana-mana gak ketemu kecuali di kitab I'anatut Talibin, syarahnya Fathul Mu'in. Di mana-mana saya cari hadisnya. Jangankan hadis, perkataan ulama pun sulit didapat. Dan mungkin di kitab-kitabnya Imam Ar-Rafi'i kalau nggak salah. Imam Ar-Rafi'i sebelum Imam An-Nawawi, Faqih Syafi'i juga. Namun perkataan semacam ini tentu butuh dalil yang otentik, yang asli, original, dan tersambung sanadnya, ya. Dan ternyata sulit dicari. Imma karena memang yang mencari jahil, imma nggak ada. Dan ternyata memang pencari jahil dan memang nggak ada. Jadi nggak ada hal seperti ini. Dan wallahu alam tidak ada. Jadi ini perkataan sebagian ulama saja. Dan hal ini bukanlah ijtihad, melainkan keyakinan. Sholat subuh sholatnya Nabi Adam. Pertanyaannya dari mana? Taunya gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kita tidak meyakini hal seperti ini, melainkan secara tekstual aja ada di dalam kitab. Wallahu a'lam. Silakan baca. وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة 27 من رجب ولم تجب الصبح يوم تلك الليلة لعدم العلم bikaifiyatiha. Salat mulai difardukan pada malam Isra, 10 tahun 3 bulan sesudah kenabian, tepatnya pada malam 27 Rajab.
Salat subuh belum diwajibkan pada malam itu karena belum diketahui tata caranya. Salat 5 waktu diwajibkan setelah lahir dan batin Nabi Muhammad SAW dibersihkan dari sifat-sifat yang kotor oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan menggunakan air Zam-Zam. Adapun hikmah rakaat salat yaitu 17. Hikmah rakaat salat yang 17 itu ialah waktu bangun rata-rata 17 jam dengan rincian siang 12 jam dan malam hari 5 jam. Jadi setiap rakaat merupakan kifarat dari kelalaian setiap jam. Dikatakan di sini sholat mulai difardukan pada malam Isra dan Mi'raj. 10 tahun 3 bulan sesudah kenabian. Berarti ini masih di periode Makkah atau sudah di periode Madinah? Makkah atau Madinah? Makkah masih di Makkah. 10 tahun 3 bulan sesudah kenabian, tepatnya pada malam 27 Rajab. Permasalahan sekarang ada di ta'yin atau penentuan bahwasanya malam Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab. Dan ini sebenarnya masyhur tentang hal seperti ini. Makanya tanggal 27 Rajab kemudian ada rejepan, ada sholat tertentu dan sebagainya. Masyhur itu. Nah, di sini Anda mengambil dari kitab At-Tawdihat Al-Jaliyah, Syarah Aqidah atau Hawiyah. Di dalamnya ada pembahasan Isra Mi'raj dan saya temukan khilafiyah dalam atau pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ta'yin tentang Isra dan Mi'raj atau zaman terjadinya Isra dan Mi'raj itu kapan? Ada tiga pendapat. Yang pertama di bulan Dzulqa'dah. Itu perkataan dari seorang ahli tafsir bernama As-Suddi. As-Suddi itu salah satu ahli tafsir era mutaqaddimin, jauh sebelum At-Tabari. Nah, itu perkataan pertama di bulan Dzulqa'dah, berarti kapan? Sekarang bukan. Kemudian kenapa enggak dirayakan? Kemudian yang kedua di bulan Rabi' al-Awwal. Itu pendapat Az-Zuhri dan Urwah bin Zubair. Itu mereka adalah ulama ahli hadis. Az-Zuhri dan Zubair atau Urwah bin Az-Zubair. Dan mereka adalah ulama ahli hadis. Termasuk golongan tabi'in. Begitu juga dengan As-Suddi yang ahli tafsir. Nah, sekarang itu 1 dan 2. Di sini tidak dikatakan perkataan tersebut lemah, tapi juga tidak kita katakan itu benar. Wallahu a'lam, itu yang kita katakan harusnya. Ya, karena tidak ada yang benar-benar otentik dari nas dari Nabi SAW sendiri atau dari sahabat yang mengatakan secara pasti dengan sanad bersambung untuk ketentuan malam keberapakah dan di bulan apakah. Ya. Ini terjadi. Yang ketiga, terjadi di malam 27 dari Rajab. Dikatakan di sini wa hadza la yasihhu sanaduhu, dan yang ini tidak sah sanadnya, tidak sehat, tidak sahih. Walaupun sudah menjadi mutawatir di kalender Indonesia. Ya mutawatir. Udah masyhur. Tapi ibrahnya bukan masyhur atau mutawatir karena perawinya majhul. Gak tahu siapa perawinya. Siapa ini yang meriwayatkan? Ya. Ibnu Katsir berkata. Siapakah Ibnu Katsir? Ulama mazhab Syafi'i. Ya, Abdurrahman Habibi. Jadi bukan Muhammad Nasiruddin Albani, Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Itu Syafi'i dari mana itu? Hanbali. Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin Hanbali. Kalau Imam Albani tidak condong.
Nah, Ibnu Katsir seorang ulama mazhab Syafi'i, seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, seorang ahli tarikh atau sejarah. Beliau punya kitab sejarah namanya apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah beliau berkata, "Wa minan nasi man yaz'umu anna al-Isra' kana awwal lailati jum'atin min syahri Rajab wa hiya lailatul ragha'ibi allati uhdithat fiha as-salatul masyhurah wa la asla lidzalik." Beliau berkata, di antara manusia, sebagian manusia ada yang menganggap atau mengira yaz'um artinya menganggap, menyana atau menyangka bahwasanya Isra itu terjadi di awal lailati Jum'atin, malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Ada yang bilang gitu. Isra terjadi di awal malam Jumat pertama bulan Rajab. Dan itu dinamakan Lailatul Raghaib. Yang kemudian dibuat barulah dalam malam itu sholat yang disebut sholat Raghaib. Bukan ghaib, beda antara Raghaib dengan ghaib, beda. Itu sholat masyhur dan itu tidak wala asla lidzalik, tidak ada asalnya dalam Islam. Nah, masalah kan? Tetapi yang masyhur di kita malah dijadikan sesuatu yang dianjurkan, karena tidak ada asalnya. Nah, di sini ibrahnya sekarang, apakah kita tetap melakukannya karena memang sudah ada asalnya secara tradisi, atau kita kembalikan kepada asal secara syar'i, yaitu tidak ada? Mana yang lebih kita pilih? Yang kedua. Ya, jadi ketika malam Isra, ada artis lagi, ada artis. Ketika malam Isra dan Mi'raj, kita tidak perlu melakukan hal khusus seperti itu. Ya, ya kalau misalnya memurojaah, mendalami Isra Mi'raj dalam malam itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Tetapi ritual khusus yang membutuhkan dalil, kau belajar itu kapanpun antum nggak masalah. Ya, nggak masalah. Antum misalnya tanggal 17 Agustus, justru apa itu orang? Tanggal 17 Agustus misalnya, kemudian antum buka sejarah Indonesia, itu nggak masalah, nggak berdosa, karena belajar. Tapi kalau misalnya untuk ritual khusus yang memang sangat membutuhkan dalil khusus terperinci, maka membutuhkan dalil. Kalau misalnya ini kan khilafiyah, kapan terjadinya malam Isra Mi'raj kan? Ada yang bilang Dzulqa'dah. Maka ayo sekarang sholat juga, kalau misalnya memang benar tulus untuk merayakannya. Dan ternyata wallahu a'lam bishawab, ya kan. Sekarang Dzulqa'dah, Imam As-Suddi, seorang ahli tafsir, mengatakan para Isra terjadi di Dzulqa'dah. Maka ayo di bulan Dzulqa'dah rayakan lagi. Berarti ada 3 perayaan nanti. Di bulan Dzulqa'dah, di bulan Rabi'ul Awal, dan di bulan Rajab. Kalau misalnya memang dermawan, selenggarakanlah 3-tiganya. Tapi capek ya, satu aja ya. Taib, itu satu hal yang penting bagi antum sekalian, generasi muda ini, untuk memperhatikan. Dan di sini bukan masalah kita melawan, misalnya ada tradisi yang sudah terlalu umum. Ibrahnya bukan di tradisinya. Ibrahnya adalah ini kita beragama sesuai dengan syariat. Ketika syariat menafikannya atau meniadakannya, maka tiadalah ia. Dan ketika syariat mengadakannya, maka mengapa kita justru mengada-ngada? Begitu kan? Karena yang sudah adalah yang kita ambil. Sedangkan kita tidak perlu memperadakan yang baru-baru lagi, karena akan merepotkan nanti. Ya, makanan mendingan makan dikasih yatim piatu aja dan sebagainya, atau buat anak dan buat antum aja. Ya. Radit, besok-besok jangan begitu ya. Salat subuh belum diwajibkan pada malam itu karena belum diketahui tata caranya. Wallahu alam, ini anak tidak bisa mengomentari. Salat 5 waktu, ini kemudian ini kalimat dari
bukan dari matan ya, dari penerjemah. Salat 5 waktu diwajibkan setelah lahir dan batin Nabi Muhammad SAW dibersihkan dari sifat-sifat yang kotor oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan menggunakan air Zam-Zam. Di sini juga Anda tidak bisa mengomentari tentang hal ini. Adapun yang kemudian, adapun hikmah rakaat salat yang 17 itu ialah, nah ini yang kalimat adapun hikmah rakaat salat yang 17 itu ialah, setahu saya ini dari kitab I'anatul Talibin. Adapun hikmah rakaat salat yang 17 itu, apa hikmahnya? Waktu bangun rata-rata 17 jam. Normalnya manusia. Kecuali mungkin Salman, nggak tahu kalau Salman tidur pernah atau enggak. Tapi kalau misalnya normalnya manusia itu waktu bangun rata-rata 17 jam. Berarti 24 jam, berarti 6 jam tidur. Ya enggak? 24 jam. Berarti sepertiganya tidur ya kan? Normalnya gitu, normalnya. Sepertiga jam tidur, sepertiga jam di jalan, sepertiga jam diskusi sama teman di organisasi. Akhirnya apa yang didapat? Nggak ada. Di jalan 6 jam, ngobrol 6 jam, tidur 6 jam. Ya nggak? Ya. Nah, sini mana ilmunya? Coba ilmunya misalnya mencari ilmu 6 jam. Kemudian hal-hal yang sifatnya kebutuhan dan juga hal-hal yang boleh-boleh saja itu 6 jam, tidur 6 jam. Nah sekarang misalnya hari ini, coba introspeksi. Hari ini udah 6 jam atau 1 jam udah belum baca buku? Alhamdulillah belum, baru sekarang ini buka buku, pegang aja baru tadi. Iya enggak? Tapi pegang stang motor udah berapa jam? Berapa jam? Alhamdulillah tadi saya diboncengin ya, jadi saya belum pegang stang motor. Nah, coba misalnya 6 jam kita khususkan untuk menuntut ilmu. 6 jam itu untuk diskusi, untuk hal-hal yang organisasi, untuk membuang air dan makanan, membuang apa, dan untuk kebutuhan yang lainnya, makan, dan sholat dan sebagainya 6 jam. Sisanya 6 jam tidur. Ya kan? Kita tidurnya jam berapa biasanya? Oh, zaman sekarang, anak-anak muda sekarang jam 11 itu udah kepagian tidur ya. Ya enggak? 11 lah rata-rata tidur ya. Padahal sunnah Nabi itu jam, kalau misalnya nggak ada pembicaraan, nggak ada yang penting, ya habis Isya langsung. Tapi Isya dianjurkan untuk diakhirkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya antum Isyanya, dalam artian Isya berjamaah, Isyanya misalnya jam 10 misalnya. Nah itu, setelah itu baru. Sedangkan habis maghrib ngapain? Kajian. Coba misalnya di dalam Indonesia ini, habis maghrib, kajian. Ada daurah harian, kajian harian, habis maghrib sampai jam 9. 3 jam setengah lah, sampai jam setengah 10 atau jam 10. 2 kitab kajian. Masya Allah itu umat Islam maju nantinya. Iya enggak? Umat Islam akan maju, yakin. Kajian satu, kajian tauhid, yang satu fikih misalnya. Masya Allah. Yang satu usul, yang satu furu'. Masya Allah. Tiap hari, Senin sampai Jumat, itu kenyang antum, ilmunya banyak. 3 jam. 3 jam aja antum belajar di kajian, itu akan ngerasa berilmu banget. Karena apa? Karena sehari-hari enggak mencari ilmu. Iya, coba. Antum 3 jam, dalam 1 pekan, misalnya, hari Sabtu aja misalnya, udah ikut kajian tuh rasanya gimana? Wah, alhamdulillah Anda dapat ilmu banyak. Padahal belum seberapa. Saking apa? Saking dikitnya ngaji. Nah, Anda yang misalnya umat Islam Indonesia habis maghrib sampai jam setengah 10 lah, kajian di masjid, ikhwan akhwat misalnya. Akhwatnya kalau bisa jangan terlalu jauh kajiannya. Nah, udah 2 kajian, setelah saya itu sholat Isya, tidur. Makannya kapan? Nggak tahu kan? Makannya kapan nggak tahu. Pasti istirahatnya. Daripada misalnya sekarang rata-rata umat Islam kita nih jam 5 pulang kerja, naik motor ya kan, megang stang berjam-jam, ngantri di jalanan, lama banget. Ini bukannya nyindir, ini nyindir juga nyindir Anda berarti kan? Enggak, tapi ini keumuman kaum muslimin, bukan antum. Tapi antum kaum muslimin tetap. Nah, jalan di jalanan, kalau kita lihat di jalanan, atau yang di kereta. Sholat maghrib gak sih pada mereka? Banyak kan nggak sholat maghrib.
Bohong kalau misalnya, oh anda di jamak takhir, bohong ah, sampai rumah juga langsung nonton TV, ya kan, nonton lawak, bohong. Kemudian misalnya jam 5 pulang atau jam setengah 6 pulang, sampai rumah jam 8, Depok, misal. Nah, mana sholatnya? Makanya dapat musibah terus. Kayak karena gitu, ninggalin sholat, nggak merasa bersalah, nggak ikut ngaji, nggak ngapa-ngapain, tapi nyarinya duit. Yang didapat apa? Musibah, alhamdulillah. HP hilang misalnya, HP hilang itu ujian itu, bukan musibah. Gak usah dibawa sini lah. Nah, ya kan? Seperti itu jadinya. Adapun hikmah rakaat sholat yang 17 itu, waktu bangun rata-rata 17 jam kita melek. 6 jam kita udah tidur malam, dari jam kira-kira jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 4 lah, 6 jam kan? Alhamdulillah. Ya ditambah bonus lah pas lagi ngaji lah, setengah jam tidur. Atau pas lagi di kampus, di kelas. Dengan rincian siang 12 jam. Ya enggak? Siang itu dari jam berapa jam berapa? Coba 6 maghrib sekarang nanti. 6 maghrib, 6, 12 jam, jadi jam 6 sampai jam 6. 12 jam, ya kan? Terus malam hari 5 jam. Maksudnya malam hari di sini masih gelap. Andai 5 jam. 3 jam dari jam 6 sampai jam 9, sama jam 4 sampai jam 6. Berapa jam? 5 jam. Itu kita melek semua. Sebenarnya enggak, kita melek lebih dari itu. Ya. Jadi setiap rakaat merupakan kifarat dari kelalaian setiap jam. Nah, di setiap jam kita melakukan kelalaian. Ini kayaknya terlalu lebay setiap jam, setiap menit ya. Setiap menit kita melakukan kelalaian. Ini sekarang ini hikmah. Pertanyaannya, apakah hikmah ini sifatnya qat'i atau ijtihadi? Ijtihadnya beliau atau harus kita yakini benar? Tidak harus kita yakini benar. Ya, ini ilat namanya, ilat terhadap suatu hukum syar'i. Kalau memang tidak ada nasnya, melainkan sekadar pendapat ulama, maka tidak wajib bagi kita untuk mengikutinya, enggak harus. Tetapi mungkin benar. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Jam berapa sekarang? 5 lewat 5. Nah, antum membaca lagi. Innama tajibul maktubatu ay Innama tajibul maktubatu ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin zakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asliyin wasabbiyin wasabiyin wa majnunin wa mughman alaihi wa sakara bila ta'addin li'ada mitaklifihim wala wala ala haidin wa nufasa li'adami sihatiha minhuma wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisakarin.
disakarin. Salat yang difardukan ada 5. Wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf, balik, berakal, laki-laki atau yang lainnya, perempuan dan waria yang suci. Tidak diwajibkan kepada kafir tulen atau belum membaca syahadat, anak kecil, orang gila, orang yang berpenyakit ayan, dan orang yang mabuk yang melampaui batas. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakannya karena tidak berakal atau rusak akalnya. Tidak diwajibkan pula atas perempuan yang haid atau nifas. Salatnya tidak sah karena kotor atau najis. Bagi mereka tidak wajib qada. Tetapi bagi orang yang murtad dan yang menyengaja mabuk, wajib mengqada salatnya. Ya, Anda contohkan baca yang sepantasnya. Antum tadi aduh, masya Allah itu. Kalau di divisi utama antum degradasi ke divisi berapa nggak tahu. Belajar lagi insya Allah semuanya, bukan Radit aja, antum sama jangan ketawa sendiri. Karena bisa jadi antum lebih atau nggak sebagus yang dikira. Ya, ini perhatikan bacanya. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dhakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asdiyin wa sabiyyin wa majnunin wa mughman alayhi wa sakrana bila ta'addin li'adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa'a jangan mat wajib wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisakarin. Ini ada beberapa pembahasan mungkin menarik mudah-mudahan di kalimat ini, kalimat-kalimat ini. Salat yang difardukan ada 5. Enggak, ada lucu aja seperti ini. Salat yang difardukan ada 5. Difardukan pakai V, pakai F. Salat yang difardukan ada 5. Wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang 1. Mukallaf 2. Baligh 3. Berakal 4. Laki-laki atau yang lainnya, perempuan dan waria yang suci. Bukan waria yang suci. Dan atau yang lainnya yang suci, maksudnya yang tidak mengalami haid dan nifas, yang tidak sedang mengalaminya. Pertama, mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf artinya adalah baligh dan berakal. Ini penerjemahannya ini kurang tepat di sini. Ketika dikatakan mukallaf, baligh, berakal, itu salah. Yang benar, mukallaf dalam kurung yakni baligh dan berakal. Karena akil baligh itu adalah mukallaf. Arti mukallaf adalah yang dibebani kepadanya pembebanan syariat sehingga jika dia melakukan yang diperintahkan ia mendapatkan pahala. Jika ia melakukan yang dilarang dia mendapat dosa. Ya, itu mukallaf. Satu mukallaf yang wajib atasnya, baik dia itu laki-laki atau selainnya. Jadi di sini syaratnya ini cuma taklif, udah. Satu doang. Dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf, udah selesai. Jadi antum jangan salah paham, mukallaf syarat, baligh syarat, berakal syarat, laki-laki syarat, atau yang lainnya syarat enggak. Tetapi terjemahan yang benar adalah setiap muslim yang mukallaf dalam kurung yakni atau yaitu yang baligh dan berakal. Kemudian, baik ia laki-laki ataupun selain laki-laki. Ya, selain laki-laki di sini mencakup perempuan atau yang mukhannats. Mukhannats BANCI. Ya.
baik itu yang dibuat-buat atau yang dari lahir sudah Allah takdirkan memiliki kemaluan double. Mungkin nggak? Mungkin. Pembahasannya ada nggak? Pembahasannya ada di kitab-kitab ulama sejak zaman dahulu. Pembahasan tentang yang berkemaluan ganda itu sudah ada pembahasannya, ya. Nah, kalau misalnya berkemaluan ganda gimana? Mana yang kemudian dijadikan dia sebagai patokan hukum? Apakah sebagai laki-laki atau perempuan atau digabungkan dua-duanya? Dilihat dari speknya dia. Kalau misalnya lebih dominan ke perempuan speknya, misal tubuhnya ukuran berapa dan sebenarnya, dan juga apakah dia haid atau enggak. Nah, berarti dia condong perempuan, berarti dia hukumi sebagai perempuan, berarti wajib atasnya berjilbab dan seterusnya. Tetapi walaupun misalnya dia mempunyai dua kemaluan, kemudian ternyata lebih dominan yang laki-laki, misalnya berbulu di sini, kemudian jenggotan, maka tidak boleh dihukumi perempuan. Gimana nanti sholat? Tiba-tiba sholat, datang sholat, kemudian kelihatan akhwatnya kumisan, jenggotan, berewokan. Wah, ini siapa ini? Ngaku ya, saya berkemaluan ganda loh. Wah, ini susah ini kalau masuk kampus kan. Ntar masuk kampus ada ruangan sendiri buat dia. Nah, jadi mukallaf itu syaratnya baligh dan akil. Ingat, baligh, akil, berakal. Kalau misalnya dia baligh, ya, udah nyampe usianya, udah pernah mimpi, udah tumbuh jenggot, atau untuk perempuan udah tumbuh hal-hal yang menjadikannya baligh, tetapi ternyata nggak berakal. Apa sinonim tidak berakal? Gila. Nah, gila di sini diartikan gila yang tertutup akalnya, bukan gila lundro, bukan gila yang kayak gitu, beda. Nah, gila di sini tertutup akalnya, bukan gila yang amazing atau amazing. Nah, kalau misalnya dia gila tertutup akalnya, itu ada dua penyebab asasi. Imma dia sengaja menjadikannya seperti itu, imma tidak sengaja. Yang sengaja misalnya minum bensin, bingung dia nih, linglung kan, atau ngihirup terigu. Bersin. Apa namanya sih? Sabu-sabu ya? Enggak ngihirup kayak gini. Pakai sedotan. Terus istinsar dunia. Itu apa namanya itu? Sabu. Nah, besok-besok ganti terigu, kalau enggak kotombe, ganti tuh kotombe. Nah, kayak gitu mabok. Berarti sengaja dia mabok. Nah, itu nanti ada perinciannya dalam fikih Syafi'i. Nah, juga ada yang gila gak berakal karena gak sengaja. Misalnya fogging. Fog itu ini ya, kabut asap kan? Kalau fogging hutan apa? Oh, itu logging ya. Beda-beda. Fogging misalnya untuk nyamuk. Ternyata dia yang terberantas, maksudnya akalnya yang terberantas. Dia lagi tidur, kemudian dengan selengean tukangnya gimana? Kan terjadi itu. Terkurung kan? Nggak tahu nowhere to go, masya Allah. Nggak tahu di mana pintu. Akhirnya terpenjara di dalam kamarnya, nggak bisa keluar. Akhirnya kelepek-kelepek sebagaimana serangga-serangga lain. Hilang akalnya. Sementara belum sholat zuhur, dia udah jam 2. Hilang akalnya, bingung, linglung, nggak tahu di mana. Sampai asar lewat. Nah, di sini ada hukumnya dalam fikih Syafi'i. Apakah dia nanti ada hukumnya? Insya Allah nanti ada, nggak sekarang. Nah, jadi pertama, tidak diwajibkan kepada kafir tulen, yaitu non muslim tulen, belum membaca syahadat. Maksudnya yang memang dari awal dia kafir, bukan murtad. Jadi di sini dibedakan antara yang kafir asli dengan yang murtad dalam fikih ini. Nah, nanti hukumannya beda antara yang memang dari originnya dia memang kafir dengan yang tadinya Islam kemudian murtad, itu penghukumannya beda nanti. Ada. Anak kecil tidak diwajibkan.
Tapi Rasulullah kan menyuruh murusi bianakum kalau misalnya udah 7 tahun, ya kan? Atau bahkan lebih baik dari awal, dari 5 tahun ya. Kita dididik. Kalau 10 tahun dipukul, walaupun belum balik. Nah, sekarang wajib nggak sih atas anak kecil untuk sholat? Orang kafir tadi udah kita ini kan, orang kafir nggak wajib, oke. Karena kalau kita wajibin juga nggak sah ya kan? Itu nanti pembahasannya. Sekarang anak kecil, gimana Hafiz? Sepertinya masih 9 tahun Hafiz. Misalnya Hafiz masih 9 tahun, diperintahkan oleh orang tuanya. Tapi Hafiz di sini udah Hafiz dan juga udah belajar usul fikih. Masya Allah, 8 tahun khatam usul fikih. Maksudnya belajar bicara usul fikih. Nah, udah paham usul fikih misalnya. Nah, ketika ayah nyuruh, Pit, memang pipit gitu kan, Hafiz, sholat kamu, gak mau. Sholat kamu, gak mau. Kenapa kamu mau sholat? Gak ada perintahnya, saya masih belum balik, kata ke bapaknya. Bapaknya langsung berhujjah. Tapi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih bersanad dari fulan ke fulan berkata, muru sibyanakum bis shalah inda sab'a. Langsung bilang, oh pakai dalil nih. Kan? Perintahkanlah sholat atas anak-anak kalian ketika sudah mencapai usia 7. Kalau 10 nggak mau dia pukul. Itu kata Nabi. Dan kamu tahu usul fikih, kalau misalnya perintah berarti menjadikan wajib, berarti wajib untuk sholat. Nah, langsung dia menjawab, pakar usul fikih, ya kan? My father, just listen to me. Dengarkan anakmu berbicara. Paduka, ya, bapakku. Di situ lafalnya muru, fi'il amr. Sekarang yang diperintah siapa, Pak? Orang yang punya anak. Pemilik anak berarti bapak ibunya. Nah, berarti yang diperintahkan bapak ibunya kan? Berarti yang diwajibkan kepada siapa? Bapak ibunya. Ya kan? Berarti kan bukan ke saya, Pak, yang diwajibkan sholat, ya kan? Tapi antum, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang sermat, yang diwajibkan untuk memerintahkan saya untuk sholat. Tapi sholat untuk hak saya yang nggak wajib sebenarnya, karena belum mencapai usia balik. Kecuali kok saya udah balik, Pak, dan saya masih berakal ketika saya balik. Nah, kan? Ternyata bapaknya lah yang ngajarin dia usul fikih. Wah, pagar makan tanaman nih. Senjata makan tua nih. Nggak bisa. Gini anakku, kalau orang tua memerintahkan itu harus dituruti nggak? Oh iya ya Pak, harus dituruti ya. Berarti kamu sholat. Selesai perkara. Akhirnya anaknya nurut. Hafiznya nurut itu. Kalau misalnya keluarga yang berilmu tuh pakai hujah dia. Dengan dalil. Masya Allah Hafiz ya. Walaupun kenyataannya wallahualam. Nah, berarti anak kecil nggak wajib sebenarnya. Tetapi orang tuanya lah yang wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan anak kecil untuk sholat. Tapi misalnya anaknya membangkang, nggak mau sebelum dibeliin mainan, misalnya. Berdosa nggak? Ya belum berdosa dia, karena belum punya akun atau belum punya rekening dosa dan pahala, belum berdosa. Tapi kalau sudah balik, nah nanti kalau misalnya orang tuanya baru akan ditulis amalnya. Kemudian Majnun di sini ada 3. Kemudian pertama majnun, orang gila. Kedua, orang yang berpenyakit ayan. Penyakit ayan seperti apa? Kayak gimana dia? Kejang-kejang, tidak sadarkan diri. Bukan khusus ayan di sini. Semua yang tidak sadarkan diri. Pingsan. Mughman alaihi itu pingsan. Karena mughma dari kata gham. Ya. Jadi seperti remang, pingsan. Kemudian orang mabuk. Orang mabuk bila ta'addin, yang melampaui batas. Nah, kesalahan penerjemahan yang fatal. Siapa bisa bahasa Arab di sini?
Siapa yang bisa mendeteksi kesalahan fatalnya? Siapa yang tidak bisa? Yang bisa nggak ada, yang tidak bisa juga nggak ada. Asal antum nggak ada di sini semua. Kok nggak ada yang bisa? Ayo nih. Ada yang tidak bisa? Ada yang bisa? Pertama nih, tidak diwajibkan pada kafir tulen, non muslim asli, kemudian anak kecil nggak wajib. Oke. Kemudian orang gila, majnun, ya. Seperti misalnya minum khamar, kemudian majnun, gila, nggak pingsan nggak? Nah, satu. Kemudian mughman alaih, pingsan. Orang yang mukul-mukul dirinya misalnya, putar, kan? Ya. Kemudian sakron, mabuk. Mabuk sama majnun beda sebenarnya, tapi sebenarnya esensinya sama, nggak begitu sadar, setengah-setengah. Sakaron. Nah, 3 nih. Yang pertama gendeng, gila. Yang kedua, pingsan, semaput. Yang ketiga, mabuk. 3 ya. Di sini lihat dalam bahasa Arabnya wasakrona bila ta'addin. B di sini artinya dengan, la di sini artinya tanpa, ta'addin artinya main-main atau kesengajaan. Ngerti maksudnya? Jadi kalau misal ini gimana ya? Dan orang mabuk yang melampaui batas. Jadi kalau misalnya enggak di sini enggak tepat. Kurang tepat. Sebenarnya kalau misalnya yang pernah ikut kajian Fathul Muin sebelumnya dengan kitab sebelumnya, itu terjemahannya beda. Kalau misalnya dia menjadi majnun, majnun di sini menjadi misalnya tiba-tiba buka baju di jalanan dan buka segalanya di jalanan. Nah, jalan begitu. Jika dia sengaja kayak gitu, berbuat gila seperti itu dengan akalnya supaya tertutup seperti itu, nah, tetap nggak diwajibkan atasnya sholat? Tetap diwajibkan atasnya sholat. Karena apa? Karena dia muta'addin, berlebihan. Kalaupun berlebihan di sini, melampaui batas ini maksudnya penyebabnya adalah dirinya sendiri. Misalnya kebanyakan minum khamar, na'udzubillah, kemudian menjadi gila. Jadi setiap hari itu nampang, buka semua pakaian. Penyebabnya siapa dia ini? Dia sendiri. Tetap nggak dia diwajibkan atasnya sholat? Tetap dalam hak dia untuk sholat, walaupun dia majnun. Begitu. Maksudnya begitu. Tetapi misalnya seseorang majnun, karena apa? Karena kehilangan keluarganya. Misalnya keluarganya, rumahnya terbakar dan sebagainya, hartanya. Tiba-tiba majnun. Nah, gila kan? Stres. Nah, yang seperti ini sengaja nggak dia? Nggak sengaja. Kecuali kalau misalnya memang dia yang membakar sendiri semuanya. Kemudian jadi gila karena pembakarannya itu. Atau dia membakar diri sendiri, kemudian gila. Nah, ini dia, penyebabnya dia. Gitu maksudnya, ya. Kemudian yang kedua setelah majnun, arti majnun apa sih majnun? Gila. Maksudnya gila apa di sini? Secara bahasa. Majnun dari kata jim, nun, jin. Apakah jin itu gila? Enggak. Tertutup. Mastur. Tertutup. Jadi jim, nun itu untuk hal-hal yang tertutup. Seperti jin tertutup karena kita tidak melihatnya. Kemudian seperti janin karena tertutup di dalam, kita nggak bisa melihatnya. Kemudian seperti jannah tertutup. Kenapa tertutup? Karena pohon-pohon gambarannya, pohon-pohon yang lebat. Nah, bisa dilihat dari atas bawahnya? Enggak. Dari atas pohon, bawahnya itu enggak ngelihat groundnya. Itu disebut jannah. Nah, majnun karena enggak kelihatan punya akal dia. Gitu. Jadi kenapa misalnya kita melihat sesuatu yang dahsyat kita bilang, gila. Karena apa? Majnun kitanya, enggak masuk akal. Ya.
Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Kemudian yang kedua, orang yang pingsan. Orang yang pingsan di sini ada dua sebab. Imma dia sengaja atau menjadi penyebab pingsannya sendiri, imma memang bukan dia penyebabnya. Misalnya dia melihat ada minuman, ya, berwarna hitam, kemudian dikasih es. Ketika misalnya dia mencoba, ternyata beracun, pingsan, semaput kan, nggak sadarkan diri. Ketika dalam ketidaksadarannya itu dia diwajibkan nggak atasnya sholat? Tidak, karena dia tidak menjadi penyebabnya dengan sengaja. Ya, kalau misalnya orang makan bensin, minum, nyemil atau nyeruput, minum bensin misalnya. Nah, tukang pom bensin stres misalnya kan. Terus habis itu seliter habis itu minum. Ya. Terus gila. Pingsan. Kebanyakan. Habis minum terus dimasukin api apa lumayan tuh, kan. Jadi naga itu. Nah. Dia kemudian pingsan. Dia sengaja pingsannya itu. Penyebabnya dia sendiri dengan sengaja. Tetap nggak dia diwajibkan sholat? Tetap wajib atas sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, mabuk seperti tadi. Ya, seperti tadi. Bensin. Nah, ngisi motor, tangkinya udah hampir penuh. Ternyata penuh, padahal 30.000 ini ya. Ternyata, wah mas, kepenuhan nih mas, kata tukangnya. Nah akhirnya ya udahlah kalau gitu buat saya aja, sisanya buat saya. Ya diminum, mabok. Nah penyebabnya dia sendiri, tetap wajib atas sholat. Kalau ada yang seperti ini ya, biar nggak mubazir gitu kan. Nah tetapi misalnya dia mabok karena terbentur apa misalnya, jatuh dari atas, saking pengennya ngeliat banner itu. Apa sini gitu kan. Apa kakak. Jatuh, bentur palanya, mabok, linglung. Nah di sini penyebabnya apa? Dia nggak sengaja jatuh tuh, bukan inian dia sebenarnya. Dia karena penasaran aja, curiosity. Akhirnya jatuh, kepental, kena palanya mabuk, atau mungkin pingsan, atau mungkin gila bahkan. Nah di sini nggak wajib atas sholat, gitu ya. Ngerti maksudnya di sini? Antara sengaja dan tidak sengaja. Baik. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakannya karena tidak berakal atau rusak akalnya, dan itu nggak sengaja mereka. Tidak diwajibkan pula atas perempuan yang haid atau nifas, sholatnya tidak sah karena kotor atau najis. Kalau misalnya dia haid, perempuan itu, tapi tetap sholat, dosa. Dia tahu itu haram, dia tahu nggak boleh sholat, dia malah sholat, nggak boleh, dosa. Begitu juga dengan perempuan yang haid misalnya, tapi dia berpuasa, tetap sengaja, dosa. Bagi mereka tidak wajib qadha, tetapi bagi orang yang murtad dan yang menyengaja, nah, lihat. Bagi orang yang murtad dan yang menyengaja mabuk, wajib mengqadha salatnya. Orang yang murtad misalnya keluar dari Islam pada tanggal 1 September pada pukul 12.00 sebelum berkumandangnya azan, mengikrarkan dia keluar, na'udzubillah. Kemudian besoknya dia masuk Islam lagi. Nah, besoknya masuk Islam pada jam 12.00 juga sebelum berkumandangnya azan zuhur. Berarti dia kelewat 5 waktu sholat, 5 sholat. Apakah di masa dia kafirnya itu diwajibkan atasnya sholat? Diwajibkan dalam fikih Syafi'i. Dan apakah diwajibkan juga atasnya untuk mengqadha setelah dia masuk Islam kedua kalinya? Diwajibkan untuk mengqadhanya 5 sholat itu. Ya. Apakah qadhanya boleh dijamak? Apakah qadhanya boleh dikosor? Nggak boleh. Tetap dengan kesesuaian aslinya. Apakah boleh tidak tertib? Harus tertib. Dalam fikih Syafi'i loh ya. Dalam fikih Syafi'i. Jadi nggak ada qadha takdim, qadha takhir, nggak ada di sini. Ya.
Begitu. Tetapi bagi orang yang murtad dan yang menyengaja mabuk wajib mengqadha salatnya. Kami saat lah, jam berapa sih? 5:30. Lewat berapa? 5:30 kurang 5. Toib. Ada pertanyaan di sini? Atau kita langsung ke pembagian? Yes. Tentang mumayyiz diwajibkan. Mumayyiz itu tetap dia belum baligh. Mumayyiz itu dia hanyalah anak kecil yang bisa membedakan mana yang bermaslahat, mana yang tidak, mana yang baik baginya, mana yang tidak. Tetapi itu bukan merupakan taklif, bukan merupakan syarat pembebanan. Karena ada kalanya anak bocah 5 tahun dia menjadi mumayyiz mungkin. Ya, jadi mumayyiz bukan sebagai taraf atau dasar pembebanan. Bolehkah kita sholat dengan memejamkan mata? Terkadang anak merasa sulit untuk khusyuk dan memejamkan mata sejenak untuk berkonsentrasi. Boleh. Memejamkan mata boleh, tapi lebih baik tidak. Karena itu bukan sunnahnya. Atau bukan hal yang layak dilakukan. Melainkan memejamkan mata, menutup mata maksudnya. Terpejam itu bukan buka gini. Memejamkan itu menutup ya? Iya. Jadi lebih baik tidak memejamkan mata, melainkan membuka dan melihat ke arah kiblat. Nah, kalau misalnya khusyuk itu sebenarnya ya kadang orang beda-beda. Ada orang yang memang dia titik kekhusyuannya itu ada di pemahamannya. Ada orang yang titik kekhusyuannya itu di pandangannya. Ada orang yang titik, maksudnya konsentrasi ya. Ada orang yang titik konsentrasi itu di pendengarannya. Ada juga orang yang mudah terpecah konsentrasinya ketika tidak paham tuh sangat mudah. Ada. Karena nggak paham jadi sangat bisa terpecah konsentrasinya. Ada juga kalau misalnya orang pandangan terpantuk mana itu mudah sekali untuk konsentrasi pecah. Itu banyak zaman sekarang, terutama yang suka browsing. Karena apa? Karena di Google Chrome-nya buka tab banyak. Sekalinya tab, oh ini buka nih. Oh ada notifikasi, buka. Oh ada lagi. Nah, jadi konsentrasinya di sini. Sekarang banyaknya di sini, ya kan? Makanya ketika di pengajian ini rata-rata kalau misalnya di situ Salman lihat-lihat banyak orang di sana. Nah itu penyakitnya di situ, ya kan? Jadi langsung praktek di sini. Kaidah tadi sekarang prakteknya langsung ada. Dan teman-teman aja bukan Salman aja semuanya. Nah, juga ada konsentrasi pendengaran mudah pecah. Dan itu kalau anak pribadi termasuk yang ini. Anak pribadi ini. Seketika misalnya paham apa yang Anda dengar, langsung konsentrasi pecah membaca. Kalau paham, ya. Kalau yang kayak gitu kan Anda nggak paham, jadi tetap konsen. Tapi misalnya di sini mengajar kemudian ada suara Al-Quran, misalnya paham artinya misalnya, bahkan paham tafsirannya, nah itu susah. Jadi orang beda-beda konsentrasinya. Nah sekarang bagi yang sholat seperti ini, yang ada titik kelemahannya, sebaiknya atau dianjurkan atau bahkan dianjurkan sangat baginya untuk mencari kondisi yang terbaik. Ya. Kalau misalnya karena penglihatan ya, penglihatannya lah titik kelemahannya, maka usahakan sholat tidak misalnya di sajadah yang seperti ini misalnya, yang datar aja, yang polos. Ya. Lebih baik tidak memejamkan mata. Tapi jika memang dia berusaha dengan memejamkan itu lebih baik, mungkin memejamkan dulu baru kemudian biasa. Karena begini, kalau misalnya dia terbiasa memejamkan terus, itu tidak melatih dirinya untuk berkonsentrasi sebenarnya. Melainkan dependent dengan memejamkan mata nantinya. Sehingga ketika dia sholat tidak memejamkan mata, dia tidak bisa konsentrasi nantinya. Jadi harus dia latih untuk konsentrasi dari sisi lain, yaitu apa? Pemaknaan dan penghayatan arti dari lafal-lafal yang dia ucapkan atau dia dengar dari imam. Ya boleh benar memejamkan mata, cuman jangan latih untuk memejamkan mata. Melainkan latihlah untuk melawan kekurangan yang ada itu, kelemahan itu. Mudah-mudahan puas. Kalau tidak ya sudah. Kemudian ada ngomong, kenapa makin bertambah sanadnya ini? Atau matannya?
ada ngomong tentang lebih afdol ya, lebih afdol mengakhirkan isya. Bolehkah kita yang akhwat yang nggak berjamaah di masjid untuk mengakhirkan sholat isya di rumah atau kos-kosan? Ya akhwat itu jauh lebih baik di kos-kosannya sebenarnya. Akhwat bagaimanapun dalam kondisi apapun lebih baik dia di kos-kosannya atau di rumahnya. Dan juga nggak berjamaah di sini bisa akhwat dia tidak berjamaah di kos-kosannya mengakhirkan sedikit asal di waktu di antara maghribnya dengan isyanya itu diisi dengan hal yang baik. Dan sebenarnya sholat berjamaah itu kan ada khilafiyah masalah dia wajib atau tidak bagi laki-laki ya. Kalau misalnya masyhur memang sekarang di beberapa golongan masyhurnya itu wajib bagi laki-laki dengan dalil ya, ada dalilnya. Namun juga yang tidak mewajibkan juga berdalil, dan mazhab Syafi'i tidak mewajibkan. Sholat berjamaah bagi laki-laki tidak mewajibkan. Namun ketika misalnya sudah ada di depan masjid, ada jemaah kemudian tidak ikut padahal dia belum sholat, itu memalukan, bukan ya, malah justru aneh ya. Waalaikumsalam. Apa batasan seseorang dikatakan berakal? Bagaimana dengan anak yang autism atau anak tunagrahita atau intelijensi rendah, apakah masih dibebani syariat? Seseorang dikatakan berakal itu relatif dalam konteksnya. Dalam konteks misalnya Al-Quran seringkali menafikan akalnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu dinafikan akalnya. Karena apa? Mereka tidak menerima hidayah Islam. Itu satu konteks. Konteks lain, itu konteks dalam segi akidah itu. Nah ada konteks dari segi fikih yang kemudian berlanjut kepada hukum-hukum taklifi. Akal yang dimaksud adalah bukan berarti dia tidak menggunakan akalnya, melainkan akalnya tidak berfungsi secara zat. Kalau misalnya akalnya masih berfungsi, meskipun rendah intelijensinya, itu tetap terbebani. Karena akal rendah di sini, intelijensi rendah di sini, itu tidak menafikan keberadaan atau fungsi akalnya. Adapun yang majnun, terus pingsan, nah itu fungsi akalnya itu ternafikan ketika itu. Beda. Adapun yang bodoh, bebal, susah membaca, susah menghafal, diajarin susah sekali, itu tetap ada akalnya dan berfungsi. Itu bedanya. Apa batasannya di situ? Yaitu batasannya apa? Jika masih berfungsi akalnya walaupun kualitasnya rendah, maka dia tetap terbebani dengan taklif atau terbebani syariat. Paham di sini? Autism itu seperti apa? Contohnya. Idiot. Nah, idiot di sini definisinya bagaimana? Kalau misalnya idiot di sini bermakna bahwasanya akalnya masih berfungsi, tetap dia wajib. Namun kalau idiot di sini karena memang dia benar-benar gila misalnya, telanjang, jalan kemana-mana, kemudian menembaki orang di mana-mana, oh itu enggak, itu lain lagi itu kepintaran itu malah. Nah itu bisa gila, itu bisa juga karena gila itu. Ya. Kalau yang seperti itu gilanya juga tergantung nanti dalam fikih Syafi'i. Apakah dia karena disengaja atau karena kebentur sesuatu? Tidak disengaja. Apakah boleh menjadikan masbuk sebagai imam? Nah di sini ada perincian panjang sebenarnya permasalahan masbuk sebagai imam. Kemudian apakah boleh kemudian di satu masjid ada dua imam dan sebagainya. Bagaimanapun kita lihat kondisinya aja. Bagaimanapun kita lihat kondisinya aja, semudahnya bagaimana. Karena kalau misalnya dipermasalahkan semuanya, itu sulit. Misalnya imam di sini nggak boleh dua imam, berarti imamnya imam asar, imam pada pukul 15.30 saja. Setelah itu sholat sendiri-sendiri semuanya, kacau jadinya, yakin kacau. Coba antum praktekin gimana? Misalnya dilarang ada imam dan makmum setelah sholat ini. Nanti mahasiswa datang masing-masing, sholat sendiri-sendiri. Yang satu di depan, yang satu di sini, yang satu di mana, terserah masalah di mana. Kacau jadinya malah ya. Mafsadahnya malah lebih banyak nantinya. Boleh itu disilakan aja yang mau menjadikan imam, namun yang lebih baik jika sudah ada imam yang belum menjadi makmum sebelumnya,
baru aja. Disepakati dia menjadi imam, jadi makmum. Dah, itu aja. Bukan yang tadinya masbuk. Ini yang masbuk maksudnya apa nih? Yang ketinggalan setelah imam ya? Tersisa setelah imam dia diri lagi tuh kan maksudnya. Lebih baik cari yang baru aja. Apakah ada syariat orang yang suci dari haid harus mengqadha salat? Misal suci saat asar, maka harus qadha salat zuhur dan asar. Kalau dia sucinya ketika di waktu asar misalnya jam 4 tadi, maka dia asar waktunya. Salatnya salat asar. Salatnya salat asar. Bagaimana jika dia ternyata belum salat asar? Tadinya suci pada saat jam 3, jam 4. Kemudian jam 4:30 tiba-tiba dia mendapatkan dia sedang haid misalnya. Nah, apakah ini pertanyaannya, apakah nantinya dia ketika sudah suci dia harus mengqadha asar atau tidak? Itu perbedaan pendapat di antara ulama sebenarnya. Ada yang berpendapat tidak usah mengqadha karena sudah lewat waktunya dan sudah bukan taklifnya dia lagi. Ada yang mengatakan dia mengqadha karena dia masih punya hutang. Dan wallahu alam yang lebih anak pilih adalah dia mengqadha sebagai kehati-hatian. Oke, sekarang ke pertanyaan. Jam berapa sekarang? Mau nanya tadi. Kalau misalnya autisnya itu karena akalnya kayak anak kecil. Autis. Autis. Nah. Misalnya akalnya kayak anak kecil, udah dewasa tapi akalnya kayak anak kecil, atau kayak punya dunia hayal sendiri gitu. Itu bagaimana? Jadi autis di sini dia penyebabnya apa sih sebenarnya? Ya sakit gitu misalnya. Karena Dia sakitnya di sini. Autis ini apakah penyebabnya fisik atau memang tabiat dari lahir? Nah, kalau misalnya mental, kalau mahjub atau tertutup gitu, ya kita anggap dia sebagai majnun. Mental mainnya. Tapi kalau misalnya autisnya di sini dimaknai autisannya itu kekanak-kanakan semata, yang mana akalnya itu masih berfungsi dalam artian sebenarnya dia tuh bisa membedakan ini itu, dan dia bisa junub, bisa apa, tetap aja. Tapi kalau misalnya memang kita menganggapnya sebagai gila, bukan autis lagi namanya. Atau autis sama dengan gila atau gimana? Enggak kan? Nah, beda kan? Autis itu kekanak-kanakan mentalnya, tapi bukan mentalnya gila sebenarnya. Di sini diwajibkan bagi orang terdekatnya untuk mengajarkannya sholat dan kewajiban-kewajiban. Begitu tetap harus diajarkan, bukan malah mentang-mentang oh dia seperti ini terus tinggalkan begitu saja, enggak. Diajarkan sampai misalnya dia menjadi rutin. Karena siapa tahu walaupun begitu dia tetap bisa rutin. Begitu. Wallahu a'lam. Adapun penghukuman yang tidak berdosa atau tidak kita nggak tahu. Kita belum bisa menghakimi kalau yang itu ya. Wallahu